Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husna Mulia Kalsar, NPM 10.100.19050 dari Fakultas Kedokteran Universitas Islam. Di sini saya akan mempresentasikan artikel spesies saya yang berjudul Studi Literatur tentang pap smear sebagai metode deteksi dini kanker serviks. Yang pertama dari pendahuluan. Pendahuluan dari latar belakang masalah yang diangkat dikarenakan angka kejadian yang tinggi, baik dari kematian ataupun kesakitan dari kanker serviks itu sendiri. Secara global, di tahun 2018, angka kesakitan atau kejadiannya itu mencapai 570.000, dengan kematian mencapai 311.000. Dan angka ini akan diperkirakan terus meningkat di tahun 2030, dengan angka kematian yang bisa mencapai 400.000 kasus. Sedangkan di Indonesia sendiri, kanker serviks itu sendiri itu menempati peringkat kedua dari keseluruhan kasus kanker dengan angka kematian itu mencapai 9%. Dan sayangnya tingginya angka kematian ini itu disebabkan karena diagnosis yang terlambat. Diagnosis yang terlambat sehingga pasien datang dalam stadium lanjut, yang padahal kanker serviks ini merupakan salah satu kanker yang dapat dicegah. Salah satu bentuk pencegahannya adalah dengan melakukan pemeriksaan pap smear, yang mana pap smear ini telah terbukti secara signifikan dapat menurunkan angka kematian akibat kanker serviks dan efektif dalam mencegah dari kejadian kasusnya. Penelitian yang dilakukan di Amerika Serikat menunjukkan bahwa pap smear ini dapat menurunkan 105.000 sampai 492.000 kasus dalam 3 dekade terakhir. Dan signifikansi yang tinggi ini sangat disayangkan dengan data dari Balitbangkes bahwa di Indonesia sendiri cakupan pap smear itu masih sangat rendah, yaitu di angka 7,71% kasus, 7,71% pada wanita usia 25 sampai 64 tahun. Dan penelitian ini bermaksud untuk menjelaskan bagaimana apa itu pap smear sendiri dan bagaimana peranan pap smear sebagai salah satu metode deteksi dini kanker serviks. Jenis penelitian ini merupakan literatur review, studi literatur yang dilakukan dengan pengumpulan data pustaka, kemudian dibaca, dianalisis, kemudian disimpulkan, sehingga didapatkan kesimpulan mengenai studi literatur. Dan hasil yang didapat dari penelitian ini umumnya itu dibahas terlebih dahulu tentang kanker serviks meliputi definisi, epidemiologi, etiologi, faktor risiko, manifestasi klinis, diagnosis, dan pencegahan yang dibahas secara lengkap pada artikel dan khususnya menjurus pada pengenalan pap smear itu sendiri, mulai dari sejarah, definisi, tujuan dan manfaat, rekomendasi, prosedur, sampai dengan faktor yang mempengaruhi individu untuk melakukan pap smear. Nah, berangkat dari sejarah pap smear itu sendiri merupakan memiliki kepanjangan Papa Nicolau smear yang dikembangkan oleh Dr. George Nicholas Papanicolaou dan merupakan pencapaian paling signifikan dalam screening kanker serviks dan digunakan mulai sejak tahun 1950-an. Nah, lalu pap smear itu sendiri merupakan suatu pemeriksaan yang dilakukan melalui pengambilan sampel yang diambil dari serviks atau leher rahim. Kemudian sampel tersebut akan diperiksa di bawah mikroskop untuk dilihat apakah ada sel yang abnormal atau tidak. Nah, sel yang mengalami abnormalitas ini merupakan memiliki kemungkinan apakah sel ini adalah sel prekanker atau sel kanker. Prinsip dari pemeriksaan ini adalah dengan pengamatan secara sederhana. Jadi, sel-sel yang jinak ini dengan sel ganas itu terdapat perbedaan. Jika sel ganas itu nukleus telah mengalami deformasi, sehingga akan tampak perbedaan yang jelas secara penglihatan sederhana. Kemudian, untuk tujuan dan manfaat dari pap smear itu sendiri adalah untuk deteksi dini, mendeteksi adanya sel yang abnormal yang diklasifikasikan adanya karsinoma in situ 2, karsinoma in situ 3, dan adenokarsinoma. Dan ketika diketahui secara dini, maka akan dapat menurunkan dari insidensi kanker serviks, kemudian mortalitas, dan juga pengobatan terkait dengan morbiditasnya.
Dan pap smear ini direkomendasikan berdasarkan WHO itu pada wanita usia subur, yaitu yang berusia 30 sampai dengan 65 tahun yang pernah dan atau aktif melakukan hubungan seksual dan dilakukan dalam interval waktu setiap 3 tahun sekali dan diprioritaskan bagi wanita yang berusia 30 sampai 39 tahun. Kemudian untuk interpretasi dari hasil pemeriksaan ini dibagi menjadi dua grading. Yang pertama ini adalah Papa Nicholas grading yang membagi menjadi grup 1 sampai dengan grup 5. Grup 1 itu ketika hasilnya adalah normal, grup 2 adanya perbatasan sel yang tipenya atipikal, kemungkinan bisa disebabkan karena infeksi, tapi belum ada bukti keganasan, sampai dengan nanti di grup 5, itu ketika sudah terdapat banyak sel ganas. Lalu yang ini selanjutnya adalah dari sistem Bethesda, Bethesda 2014, ini untuk dimulai dari penemuan dari yang neoplastik, kemudian diakibatkan oleh organisme, lalu oleh lainnya dan adanya sel epitel yang abnormal ini nanti diklasifikasikan kembali ada yang squamous cell dan glandular cell. Jadi dapat disimpulkan bahwa pap smear ini adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan dengan pengambilan sampel di bagian serviks atau leher rahim. Kemudian nanti sampel tersebut akan dilihat di bawah mikroskop untuk mengetahui adanya sel yang abnormal untuk mendeteksi dini apakah ada lesi prekanker. Dan direkomendasikan dilakukan pada wanita yang berusia 30 sampai 65 tahun yang pernah atau aktif melakukan hubungan seksual dengan interval setiap 3 tahun sekali. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.